Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau explore Gunung Linggo. Gunung Linggo ini adalah salah satu ikon dan salah satu nama yang dijadikan nama kecamatan di daerah ini, yaitu Linggo Saribaganti. Dan Gunung Linggo ini punya cerita atau riwayat yang cukup sakral ya, dimana Gunung Linggo ini gunung yang dikeramatkan sama orang-orang sekitar Linggo Saribaganti ini dan sekitarnya. Dan di Gunung Linggo ini ada beberapa tempat yang dikeramatkan atau disakralkan sama orang-orang sekitar. Yang pertama sekali itu adalah puncak. Di puncak gunungnya ada kuburan tua. Namun sampai saat ini saya pribadi belum ketemu orang yang bisa memberikan cerita lengkapnya, cerita pastinya. Cuman dari omongan ke omongan, tapi nggak tahu kita pastinya siapa yang dikuburkan di atas sana. Sampai saat ini belum tahu. Yang kedua adalah adanya sumur Betuah, itu sumur 7. Dan ketiga adalah Batu Tapak, namanya. Ada di batu itu, di atas ada peninggalan jejak kaki gitu, kayak jejak kaki manusia, cuman berukuran besar. Dan sampai ke bawah itu ada di sungainya, di tengah sungai ada batu juga, batu besar. Ada jejak telapak kaki manusia terukir di atas batu. Nah, untuk kebenarannya saya juga belum dapat itu telapak kaki apa, sejarahnya seperti apa, belum ada cerita pastinya. Nah, di video kali ini saya coba menampilkan satu di antara 3 tempat yang dikeramatkan di Gunung Linggo, yaitu adalah sumur 7. Nah, berikut saya coba ngeliatin kepada teman-teman seperti apa penampakannya atau tampilannya dari sumur 7 itu. Sumurnya ada 7, itu di atas batu. Nah, berikut, mari kita lihat. Oke, simak video ini sampai akhir. Oke, saya udah berada di lokasi itu, lokasi sumur 7, sumur tua atau sumur Betuah kata orang-orang, sumur yang dikeramatkan, salah satu tempat sakral yang ada di Gunung Linggo. Adanya itu nggak jauh, itu di kaki gunungnya. Nah, ini sawah warga, di situ masih ada rumah dekat dari pemukiman warga. Nah, boleh lihat, kita coba dari bawah. Oke. Nah, ini lokasinya. Saya coba masuk, kita coba tengok. Nah, untuk sumurnya itu kayak gini nih. Ini kebetulan airnya lagi musim panas ya, air nggak terlalu besar. Nah, sumurnya itu adalah mulai dari sini. Ini lama nggak dibersihin. Nah, orang-orang ngitungnya mulai dari yang ini. Nih, 2, 1, 2. Oke. Ini 3. Nggak tahu ini termasuk hitungan, nggak tahu saya. Nah, ini makin ke bawah makin besar. Ini sumurnya. Nah, terlepas dari kepercayaan masing-masing ya, saya tidak menyarankan. Namun sebagai gambaran dari cerita-cerita yang pernah ada, bahkan saya sendiri pernah menyaksikan banyak orang-orang yang mempercayai untuk minta airnya sebagai obat, apapun itu obat apa,
dari berbagai macam penyakit. Ada juga yang bernazar. Nah, nazarnya sebagian seperti ini. Misalnya mereka itu sakit. Nah, kalau seandainya sembuh, mereka bernazar ingin berdoa di sini, minta doa. Ada juga yang berniat naruh apa itu, naruh melepaskan ayam atau kambing sebagai nazar mereka kalau hajat mereka sampai apapun itu. Nah, ini airnya kecil, kita coba bersihin dulu. Dari sana 1, 2, 3, 4, 5 nih yang besar. Nah, untuk sisanya ini sampai sini 6 kali. Ini sumur utama kalau airnya besar dari sana. Nah, dari atas itu. Nah, ini yang besar. Katanya satu itu di bawah sini. Nah, ini kelihatan. Cuman ketiban batu besar. Ini yang satu, yang nggak tahu satu lagi di sana atau ini yang terakhir. Kalau ini yang terakhir, nih berarti ini nomor 7, 6, 5, 4 ya, 4, 3, 2, 1. Berarti itu yang paling kecil. Nah, ini posisinya berderet. Nah, ini nggak tahu ini kecil. Ini kecil, entah ini masuk terhitung, masuk hitungan, nggak tahu nih. Nah, cuman yang paling jelas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di bawah 1 nih, di bawah nih kelihatan di sini ketiban sama batu besar. Nah, inilah bentuknya. Nah, di sini banyak dari orang-orang luar daerah, khususnya daerah Punggasan ini, dari luar daerah Punggasan pernah juga minta airnya, katanya membuat obat. Nggak tahu, terlepas dari kepercayaan mereka masing-masing, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk kesembuhan atau hajat kita. Tetap gantungkan doa kepada yang punya kuasa, yang maha kuasa, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pribadi juga tidak menganjurkan atau tidak nggak banyak komen soal ini. Soalnya saya juga nggak terlalu tahu sejarahnya seperti apa. Nah, nih, kita coba lihat lagi di bawah tuh satu paling besar yang ini kayaknya. Yang ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah penampilan. Kita coba bersihin lagi. Nah, waktu saya kecil untuk sumur ini selalu ada yang, kalau orang bilangnya kuncen ya, atau juru kunci Gunung Linggo, yaitu nenek kami sendiri. Bahkan saya keturunan langsung dari orang tua yang pernah dituakan mengurus tempat-tempat sakral di Gunung Linggo. Salah satunya ini menjadi tepian mandi beliau dulu. Beliau yang merawat. Semenjak beliau tidak ada, semenjak beliau meninggal, mungkin cucu-cucu beliau yang merawat, tapi nggak terlalu rutin, hanya sesekali. Bahkan ibu saya sendiri juga pernah merawat ini, tapi sekedar merawat. Soal ilmu beliau nggak ada ilmu keturunan, tidak ada. Nah, ini kalau airnya agak gede, bagus di sini, tempat mandi bagus, airnya bersih. Soalnya air ini langsung dari mata air yang keluar dari tanah. Kalau anak sungai yang lain itu biasanya kan panjang, udah melewati di permukaan tanah, udah panjang. Ini enggak, ini cuman untuk mata airnya di atas sana, nggak terlalu jauh. Itu pun langsung disambut sama batu besar kayak gini.
jadi airnya bersih banget. Nah, oke, dan seperti yang saya bilang dari awal, banyak yang melepas hajat atau bernazar kalau apa namanya, nazar ada niat mendoa di sini. Ini salah satunya peninggalannya. Ini ada batok kelapa, ada sabut kelapa bekas membakar kemenyan ya. Nah ini, cuman kembali kepada kepercayaan mereka masing-masing ya. Entah apa, saya nggak tahu sampai saat ini. Saya juga belum paham apa-apa yang terkandung atau cerita apa ya pastinya soal Gunung Linggo ini, nggak tahu saya. Nah, ini saya sekedar mengeksplor aja tempat-tempat yang ada di Gunung Linggo yang dikeramatkan sama orang-orang. Nih. Oke. Nah, mungkin itu video kali ini, explore Gunung Linggo, tempat-tempat keramat yang ada di Gunung Linggo. Itu tadi yang pertama itu puncak, ada kuburan tua di atas, yang nggak tahu siapa yang berkubur di atas, siapa orangnya nggak tahu. Tapi menurut sebagian narasumber ya, atau orang yang sedikit mengetahui sejarah Gunung Linggo, kuburan di atas itu kadang-kadang katanya berpindah. Aneh lagi, kita nggak tahu cerita pastinya. Cuman kata sebagian orang, di waktu-waktu tertentu kuburan itu pindah ke tempat lain gitu dan kosong di sana. Cuman saya pernah beberapa kali ke atas, saya nggak menemukan fenomena itu. Pas saya naik ke atas, selalu ada kuburan di atas itu. Nah, terlepas dari kepercayaan atau urusan siapa yang percaya itu, tergantung mereka masing-masing. Jujur saya sendiri, bahkan anak Gunung Linggo, saya nggak ngerti, nggak paham juga, nggak tahu sejarahnya. Nah, mungkin sekian dulu videonya untuk explore salah satu tempat yang ada di Gunung Linggo, itu Sumur 7, sumur bertuah katanya. Nah, saya sendiri sih pernah mandi, cuman mandi aja di sini, bukan minta obat apa segala macam, enggak, cuma mandi aja. Itulah tempatnya. Nah, ini lumayan semak, ini di atas daun jilatang, kalau nggak hati-hati bisa kena. Oke, baik, cukup itu aja dulu. Nanti selanjutnya saya coba akan tunjukin tempat kedua, yaitu Batu Tapaan. Orang bilangnya di sini, orang bilangnya Batu Tapaan. Itu batu besar yang di atasnya ada ukiran seperti telapak kaki manusia, dengan ukuran besar. Bisa dibilang kalaupun itu manusia, adalah manusia raksasa. Jadi kembali, bagi teman-teman yang tahu sejarah Gunung Linggo, sejarah singkatnya atau cerita yang seberapapun cerita yang kalian dapat, silahkan komen di bawah. Oke, dadah. Nah, ini salah satu parit pengairan untuk sawah-sawah warga. Nah, di dalam banyak ikan. Ini persis, untuk posisinya persis di kaki gunung yang langsung berbatasan dengan sawah-sawah warga. Banyak ikan di dalam. Ini pemukiman warga sekitar. Nah, untuk video lainnya, tampilan dari Gunung Linggonya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ada yang pakai drone, dan gimana itu pemukiman di sekitar kawasan Gunung Linggo. Silahkan dicek aja di channel ini.